wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 ingin membuat podcast berjudul Mapan Dahulu, Menikah Kemudian. Lalu pertama-tama perkenalkan, nama saya Azra Aulia dengan NIM 1010724136. Saya Pranabdul Fauzan dengan NIM 1010724136. Saya Jangara Bayu Sutrisno, NIM saya itu 101072400022. Nama saya Muhammad Fareja Razi Memangkai, NIM saya 101072400032. Dan saya Malika Putri Nizani dengan NIM 1010724068. Oke, stay tune. Sebelumnya kita masuk di podcast, saya akan sedikit menjelaskan mungkin tentang kata arti dari mapan. Mungkin dari dalam konteks Islam, mapan itu bukan hanya soal harta atau finansial aja. Mungkin dari mapan itu, mapan berarti seorang udah memiliki kesiapan mungkin dari fisik, juga finansial juga, sama spiritual, terus sama tanggung jawab sebagai mengayomi keluarga. Nah, ini banyak anak muda sekarang menunda menikah dengan alasan belum mapan. Ada juga yang justru terburu-buru menikah padahal belum siap. Dalam Islam mengajarkan kita itu memiliki keseimbangan untuk lebih mempersiapkan diri kita aja gitu. Nah, maka tema ini penting agar anak muda paham kapan waktu yang tepat menikah, dalam apa saja sih yang perlu kita persiapkan. Nah, ini tepat terjebak pada standar duniawi semata. Oke, gitu aja. Baiklah, di video podcast ini saya akan mewawancarai seorang mahasiswi yang bakal menjawab tema kita, yaitu mapan dulu, menikah kemudian. Nah, ini tamu kita, guys. Hai teman-teman. Boleh? Perkenalkan, saya Azra Aulia dari kelas 2404 dengan NIM 101072400036. Dan saya Malika Putri Nizani sebagai pewawancaranya hari ini dari kelas 2404 dengan NIM 101072400068. Oke, biar gak lama-lama kita langsung aja ke podcastnya. Jadi aku mau nanya nih Kak, jadi di materi yang bakal aku bawa ini, kan katanya Islam itu mensyaratkan seseorang harus mapan secara finansial sebelum menikah. Betul. Dan syarat utama menikah itu adalah kemampuan istiqaah, atau yang artinya seseorang bisa memenuhi hak-hak pasangan dan menjalankan tanggung jawab. Ya, Nah, betul. menurut aja sendiri untuk kebutuhan finansial itu penting banget gak buat rumah tangga nanti? Kalau untuk menurut saya sih penting banget ya. Apalagi teman-teman yang mungkin sudah berkeluarga, itu pasti finansial tuh emang sebetulnya emang harus gak sih? Ya, Jadi kayak untuk butuh bener persiapan buat nanti ke depannya bagaimana, kan kita membenahi rumah tangga, otomatis kebutuhan kita makin banyak kan. ya. Apalagi kalau misalnya udah punya rumah sendiri, nanti tiba-tiba beli furniture rumah, entah. Belum lagi kebutuhan rumah ya. Iya, kalaupun nanti sudah berkeluarga mempunyai anak, belum lagi susunya atau mungkin kebutuhan anaknya untuk kedepannya, masa depan anaknya. Iya. Nah, itu sangat dibutuhkan banget. Nah, jadi kalau mapan itu belum tentu secara finansial nih katanya. Iya, betul. Ada yang secara emosional, kayak nyiapin mental mereka. Ada juga yang mungkin tanggung jawab suami atau istrinya kali ya. Iya. Dan kedepannya mereka itu bakal memimpin keluarga mereka dalam agamanya masing-masing itu gimana? Iya. Nah, menurut aja sendiri gimana? Kalau menurut saya sih tanggung jawab, sebetulnya semua orang tuh punya tanggung jawab masing-masing nggak sih? Ya, Nah, untuk pasti. cowok, untuk pria, untuk laki-laki sebagai pimpin rumah tangganya, itu memang udah harus tanggung jawabnya. Apalagi dia kepala keluarga ya guys ya teman-teman. Jadi kayak mesti butuh kesiapan penuh untuk tanggung jawab, cara dia untuk mengkondisikan emosional dia kalau misalkan dia sedang ada masalah mungkin di keluarganya. Ya mungkin bisa konsultasi sama istrinya sendiri ya. Nah, berbicara dengan baik, berbicara
seharusnya tuh sebelum nikah tuh emang harus dipersiapkan lagi, karena kan kita bakal tinggal bareng nih karena sama keluarga kita sendiri, Iya. bukan sama orang tua lagi ya guys. Dan banyak yang dipertimbangkan juga ke depannya. Betul. Jadi kayak mungkin butuh diperbaiki lagi lah dari pribadi diri masing-masing. Oke. Dan ini nih sering banget kayak anak muda mikir kayak kerja dulu biar kaya dulu, sampai mereka mikir kayak nikah tuh ngapain sih nanti kalau misalnya udah bisa memenuhi diri sendiri tuh dengan uang hasil kerja kita. Betul. Jadi kayak ngapain nikah ke depannya gitu. Iya. Nah kalau menurut Azra nikah itu perlu atau enggak? Kalau pribadi, kalau gimana ya, menikah itu sebagian dari apa ya, ibadah, ya kan? Karena Iya. menikah itu ibadah kan. Iya bener. Mungkin kalau dibilang nikah itu penting apa enggak, mungkin bisa dibilang penting karena itu sebagian dari ibadah kita, apalagi untuk umat beragama Islam. Saya kurang tahu kalau untuk agama lain, cuman kalau untuk Islam sebagian dari ibadah, jadi kayak mungkin bisa dibilang bolehlah untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri dulu. Kalau misalkan emang udah siap mempunyai keluarga ataupun ke jenjang lebih serius lagi ke depannya, itu bisa mungkin dijadiin pilihan selanjutnya setelah sudah memenuhi kebutuhan sendiri. Gitu. Ini kelas question kan ya. Last question boleh. Nih kalau misalnya sesudah menikah nih, kita masih lanjut kerja nih, ini khusus yang cewek ya, Ya, karena kedepannya kan ada yang bakal jadi wanita karir, we never know ya. ya, ada juga ibu rumah tangga kan. Ya tapi kan ada beberapa pasangan cowok itu, ini khusus yang cewek ya, Ya, karena kedepannya kan ada yang bakal jadi wanita karir, we never know ya. ya, ada juga ibu rumah tangga kan. Ya tapi kan ada beberapa pasangan cowok itu yang nggak mau ceweknya kerja. Ada gimana? Itu sih itu sesuai diri sendiri kali ya, tergantung suaminya. Tapi kalau untuk pribadi saya, buat nanti misalkan saya nih, saya nikah, mungkin planning saya ke depan, mungkin kalau untuk sudah berkeluarga, meskipun udah punya anak sih pengennya kerja mulu, karena kan belum tentu, ini bukan kayak merendahkan laki-laki juga ya teman-teman ya. Jadi kayak mungkin bisa lah membantu keuangan keluarga, itu bisa untuk perempuan. Walaupun emang dilarang sama suami, tapi dilihat dulu finansial keluarganya itu banyak apa enggak, pas enggak sama penghasilan dari laki-laki ini. Kalau misalkan emang kurang mencukupi, itu bisa dibantu oleh istrinya gitu. Bukan berarti perempuan itu setelah menikah itu harus banget jadi kerja di dapur gitu, kerja di rumah. Tapi perempuan tuh bisa loh, bisa kerja sambil ngurus anak, mungkin bisa, ya kan? Maksudnya urusin dulu keluarganya, urusin suaminya, anaknya baru kerja tuh boleh, karena kan membantu finansial atau ekonomi dari keluarganya gitu. Jadi nggak seharusnya perempuan tuh kerja di dapur mulu tuh, enggak. Jadi kayak pasti adalah membantu suaminya untuk penghasilan yang lebih untuk anaknya, kebutuhan anaknya kan, sekolah juga butuh uang, terus anaknya juga butuh jajan. Kalaupun nanti pas-pasan mungkin bisa dibantu sama istrinya gitu. Ya benar, kayak pokoknya kalau dalam hubungan itu kita harus seimbang lah. Nah, harus Antara sama-sama. kita, sama pasangan, sama finansial kita sendiri juga, terus emosi dan tanggung jawabnya masing-masing gitu. Oke deh, kalau gitu pertanyaannya udah kejawab semua nih sama Azra. Nah, kalau misalnya aku ada salah kata tadi, mohon maaf ya. Dan oke, video podcastnya sampai di sini aja guys. Makasih udah dengerin semua. Dadah. Nah, adapun juga dalam Al-Quran yang mengatakan jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dalam Quran An-Nur ayat 32. Nah, ada juga ayat yang mengatakan doa Nabi Musa yang di dalam isinya itu ayatnya Rabbi ini imma azalta ilayya min khairin fakir, yang artinya ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Quran surat Al-Asr ayat 24. Nah, jadi semua kesimpulannya, dari kesimpulannya, menikah bukan soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling secara lahir dan secara siap lahir dan batin.
mapan itu penting, tapi menikah juga bisa jadi jalan untuk meraih kemapanan bersama. Iya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih. Bye bye.